satu, udah. Kau berdiri di situ. Kau jadi nakoda. Kau pegang telegraf. Kau pegang kemudi. Kau pegang komunikasi. Nanti kau ujian kan begini. Tuh. Ya. Tutup ke pintu. Supaya agak dingin sedikit. Ya. Sekarang ini kau kasih keluar kapal kita dari sandar kiri. Tidak ada angin, tidak ada arus. Kau harus punya teori, inilah yang saya bilang, ini teknik. Tadi saya ajarin kau gaya-gaya. Sekarang, jadi yang ada dua bagian yang olah gerak T. Yang pertama itu adalah gaya pada daun, baling-baling dan semuanya. Habis itu teknik. Kalau kau tidak pernah baca buku untuk keluar masuk sandar, ya sama dengan orang buta, sama dengan koki naik di anjungan itu kalau mau manuver. Ya. Oke, silakan ke manuver. Keluar kapal kita. Mau berlayar keluar sana. Yang antara yang ada bangunan banyak di sebelah di depan itu. Lihat kok. Ya, kita mau lewat di situ. Presiden. Ya. Ya. Pokoknya yang penting kau keluar sandar dulu. Ya, silakan. Kayak di kapal, persis di kapal. Tidak ada bedanya di kapal. Sudah standby dikit. Ya sudah, mesin standby semua sudah. Single out. Ya. Kok bicara di situ Single out. Single. Single out. Bicara kok. Di radio begitu kan? Ya iyalah, kan di kapal Anda. Port and out, single out. Port, single out. Coba. For and aft single. Port and out, single out. Itu, nah kau udah keperintah lah. Port and out. Kan kau ujian. Memangnya nanti kau ujian itu baru kau suruh orang lain. Tidak ada lah cerita itu. Kau kan ujian nanti. Ini kau bayangkan kalau tidak pernah kau kesini baru saya uji kau kayak begini. Tidak lulus semua. Omong kosong. Nah sekarang, ingat kau tadi tentang istilah single. Berarti di belakang tersisa 2 tali dan di depan tersisa 2 tali. Nah, sekarang bagaimana? Saya ingatkan kau nak, di buritan itu kan ada kemudi, ada baling-baling. Kalau dia masuk kade, patang semua itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kau gesek dermaga. Kalau kau gesek dermaga, kau lihat itu dapra yang hitam di tiang pelabuhan itu. Fender. Kau tahu fender? Kau tahu harganya berapa itu? 200 juta yang panjang. Kalau kau kasih jatuh itu, anak kau udah bayar mau 200 juta. Iya, kemarin saya begitu. Hah? Kemarin waktu di kapal pernah begitu. Pernah begitu? Iya, Berapa harganya diganti? 200 juta. 200? 200 juta kantor tanggung. Kantor bayar? Iya, Perusahaan pelayaran? Siap. Kalau saya punya kapal baru kau kasih begitu, gajimu yang kupotong. Iya, jangan romo. siap. Harganya mahal itu. Jadi kita harus menguasai bagaimana supaya tidak ada kejadian apa-apa masuk ke luar sandar. Begitu. Kau masih ingat itu Pelmina kantor Sebandar? Iya. Di mana itu? Sudah lupa itu. Pelmi bayar itu. Nakodanya kalau saya sepek, ya saya bawa ke pengadilan kalau saya itu nakoda begitu. Oke, silakan keluar dari sana. Oke, jika kanan, Jika kanan, mundur pelan. mundur pelan. Coba. Ini Tali masih ada. tali masih ada. Terus enggak begini. Setiap perintah itu ada tujuannya. Iya. Apa tujuanmu dari jikar kanan? Untuk membuka berita kan? Saya tahu. Cikar kanan, jadi kita sandar kiri. Cikar kanan, buka buritan. Gimana cara membuka buritan? Anak muka belakang masih diikat. Kalau kau mundur putus lah itu tali dikali. Jadi setiap perintah itu ada tujuan gitu. Kamu di tengah-tengah kayak Engine stop kan?
bisa. Itu pangkatmu sudah bertumpuk di atas 3 kiri kanan. Kayak bala Adam itu. Tapi otak Malah kosong. coba ini loh di tengah ini. Ingat kok, saya ANT3 itu masuk sandar, keluar sandar. Maaf saya kalau saya bilang perusahaan dengan nakoda aku itu yakin sekali. Chief pasti bisa. Saya bilang, aduh, saya mau jadi nakoda, takut saya. Tidak, saya yakin kau pasti bisa. Pasti bisa, 100% kau bisa, jangan takut. Dia lu kasih semangat, tapi saya kan belajar keras juga. Gitu, kau cuma berdiri. Itu kalau enggak pernah pegang buku. Oke, nanti ya, kau mundur. Nah, kan dia yang enggak, gilir kau putar, kau jadi nakoda. Gilir tuh, sini. Nah, satu lagi gantian kau pegang komunikasi di sana. Sekarang gitu. Coba kalau kau jadi nakoda. Terus masih terpaksa. Jadi nakoda benar, anggap itu. Saya- Kapal benaran ini, nakoda Terus benar. masih terpaksa. Lego semua. Lego depan belakang. Oh, coba bayang ya, oke. Haluan Lego. Kapal masih rapat, tapi Lego semua. Setelah Lego semua, terus bagaimana kasih keluar kapal? Woi, depan, pakai dayung, dorong depan. Itu kalau kau dilepa-lepa. Kalau kau dilepa-lepa, iyalah. Sekarang, lepas semua tali. Apa yang kau mau lakukan? Ya. Coba kau lakukan. Lepas semua tali. Sudah. Sudah gitu. Apa kau lakukan? Tadi tidak ada nih. Sudah. Kiri cikat, mesin maju pelan sekali. Kiri cikat, mesin maju pelan. Enggak, kau suruh ngomong lepas semua tali. Kau lain Lego. Online Lego. Ini namanya verpes di sini paling. Kiri cikat gak? Kita lihat, ya kita lihat. Mesin maju pelan. Maju pelan sekali. Maju pelan. Maju pelan Maju sekali. Sekarang kapal rapat, gesek dan mana enggak? Geser. Gesek. Bayar mau itu dapat 200 juta. Stop engine. Stop Stop engine. Tolong itu. Kemudian masih cikat kiri. Tidak ada teori sama sekali yang ada dalam otak kalian. Tidak ada buta tuli. Kau sadar nggak ini kalau kau buta tuli? Kau tidak pernah baca buku. Tidak seperti itu. Kan saya sudah bilang tadi, di buritan itu ada baling-baling, di buritan itu ada kemudi. Begitu buritan masuk di dermaga, kena dermaga itu, mata itu. Bergerak kapal lalunya. Tengok di tengah-tengah. Tengah-tengah. Oke, kau pegang buku. Saya kasih tunjuk cara novel. Dan saya bukan bikin-bikin. Pegang kau buku. Semua pegang buku. Yang kau tolong. Mana buku tadi? Kasih tahu di situ. Ikat semua tali. Tali semua. Tali cikat semua. Lihat kau, hafal kau urutannya. Apa yang harus dilakukan? Oke, pelan-pelan sedikit ya. Oke. Pertama itu kan persis di atas kapal. Muka belakang singa. Kau ngomong ke di situ, ke bawah. Muka belakang segala. Depan belakang singelap. Depan belakang gelap. Saya bahasa Indonesia supaya kau paham. Oke, depan belakang gelap. Iya tuh. Pintar sekali di bawah itu. Jadi semua komando itu diulangi sebelum dan sesudah dikerjakan. Ingatku itu supaya kau jadi perwira benaran. Kan masalah juga anak kodamu di atas kapal dongo-dongo, kau pun jadi mualim dongo-dongo. Makanya kadet itu kasihan itu kadet tidak diajarin. Kadet kuku tampil tapi jagoan. Oke, langsung otak saya. Berarti sisa 2 kali di depan, sisa
2 kali belakang. Belakang. Tidak ada angin, tidak ada arus. Teori mengatakan bahwa tidak ada angin, tidak ada arus, maka keluar dari sandar kanan atau sandar kiri, maka buritan dikeluarkan lebih dulu. Karena di situ ada balik-balik, di situ ada kemudi. Jangan lalu senggol sama dermaga. Begitu, ini teori. Oke. Cikar kiri. Cikar Cikar kiri. kiri. Cikar kiri. Mana? Legos terus belakang. Cikar kiri. Lego terus belakang. Lego terus belakang. Lego terus belakang. Oke, terus belakang Lego. Lego sprint belakang. Lego sprint belakang. Lego spring belakang. Lego sprint belakang. Masih cikar kiri. Oke, sprint belakang Lego. Saya kan takut itu nanti putus itu di depan. Maka saya double sprint depan. Double sprint depan. Kapal Double besar spring ini. depan. Double sprint depan. Saya nakoda di kapal yang Oke, double sprint depan. 12.000 ton. Dulu itu kapal besar sekali itu 12.000 ton. Nah, yang kedua saya. Oke. Nah, saya sudah terang sama tadi tentang kemudi. Saya cikar kiri. Saya mau keluarkan berita. That's slow ahead. Taruh kok di 2. That's slow ahead. Dia slow. Tuh, lihat kena, lihat kok. Saya cikar kiri. Lihat kok, mataku itu tajam melihat berita, bergerak atau tidak. Lihat kok. Tuh, Bergerak pelan. kita bergerak atau belum? Bergerak belakang. Nah, lihat kok, sudah mulai bergerak. Stop mesin. Stop Stop mesin. Mesin stop. Karena saya tidak mau kapal maju. Nanti kalau kapal maju itu putus itu terus. Ya, Gaya apa lagi yang saya pakai mengeluarkan ini? Berita? Saya tuliskan kok tadi. Drive. Gaya apa? Kick sering. Kick. Kick. Tendangan. Tuh lihat kok. Buritan bergerak keluar. Saya mau amankan Buritan. Karena di situ ada kemudi, ada baling-baling. Saya tidak mau senggol dermaga. Begitu. Kan saya tidak. Nah, selalu saya di depan dalam prakteknya. Oh, springnya sudah kendor. Ya. That's slow ahead. That's slow ahead. Maju lagi. Dia slow ahead. Ya. Mana saya pintar kalau tidak pernah baca buku. Stop mesin. Stop mesin. Stop mesin. Lihat kok, Buritan kasih Stop keluar. mesin. Buritan saya kasih keluar terus. Saya tidak mau bayangkan kok kalau kau mau berbagai patah itu kemudi. Kemudian masih cikar kiri. Patah itu baling-baling, kau mau bikin apa itu? Kemudian masih cikar kiri kan? Dalam prakteknya saya lihat lagi mataku itu ke depan. Oh, sudah kendor itu spring. That's slow ahead. That's slow ahead. Jadi prakteknya seperti itu. Tapi kalau kapal, Dia slow ahead. nah baru 3 kali sandar, Kak, saya sudah tahu kalau gerakan kapalku begini, kendor itu di depan. Nah, perasaanku ini kencang ini spring di depan ini kencang ini. Stop mesin. Stop mesin. Stop mesin. Jangan sampai putus itu spring. Apakah saya pintar begini karena pengalaman kosong, pengalaman kalian nih yang di atas kapal nakodamu bodoh-bodoh, akhirnya kau juga bodoh-bodoh. Kau bayangkan kalau kau jadi nakoda di kapal, kau dapat ANT2, baru kau naik di atas kapal yang misalnya 5.000 ton, kau jadi nakoda, masuk di pelabuhan, sandar sendiri, keluar sendiri. Apa nggak keringat dingin kok? Kenapa saya dulu tidak? Ya, saya juga ketakutan. Tapi kan saya pegang, Telegraf. saya mulai dari kadet kan pegang telegraf ini. Itu ku tulisnya melalui perencanaan. Apa yang diperintahkan nakoda itu ku cocokkan dengan perencanaanku. Jadi seolah-olah aku kadet menganggap diriku nakoda. Baru kadet, ku anggap diriku nakoda.
Jadi misalnya begini, mau keluar sandar begini, oh nanti saya cikar kiri, habis itu tahan spring depan, mesin maju. Begitu cocok dengan perintah nakoda, hatiku senang sekali. Berarti aku ini masih kadet, ini sudah dicek nakoda ini. Kan begitu pemikiran kita. That's right. That's right. That's right. Kan saya mengamankan ini berita ini. Nah, apa yang ingin saya capai sekarang ini? Itu yang harus. Kan komando ini maju stop. Kau lihat di sini, supaya tidak rongok-rongok kau. Yang ingin saya capai adalah sudut antara dermaga dengan kapal, sudutnya kira-kira 45 derajat. Ini kan baru 10-an ini. Ya, ini baru 10. Saya mau capai kurang lebih 45. Paham kau? Stop mesin. Stop mesin. Stop mesin. Kan intinya begini, saya tidak mau gesek dermaga. Risikonya 200 juta. Yang paling besar lagi, saya tidak mau patah kemudi. Saya tidak mau patah balik-balik. Maka aku bebaskan. Ini pantatnya kapal ini. Balik-balik dan itu kesenggol dermaga sedikit patah itu. Berapa kekuatan kemudi dengan dibandingkan dengan besarnya kapal? Jauh sekali. Kesenggol dermaga sedikit patah itu. Maka saya bilang, Buritan ini kayak pelihara telur, jangan kesenggol apa-apa. That's right. That's right. That's right. Maaf saja kalau saya katakan, kami ini sudah pensiun semua yang memang anak koda dari kapal. Tidak ada yang anak muda sekarang yang dosen, bukan murid saya semua. Betul. Saya tahu kemampuannya loh. Belum ada yang jadi nakoda di kapal, baru turun jadi dosen. Ada yang baru, kalau sudah sampai mualim 1 hebat itu, baru turun jadi dosen. Ada cuma sampai mualim 3 turun jadi dosen. Mau cerita kayak apa sih? Cerita koyo, bukan pengalaman. Kenapa di sini? Ini maju kan? Iya, masih cikar ini guys. Stop mesin. Masih cikar kiri tadi. Ini dulu laboratorium. Kan dulu itu saya mengajar astronomi segala macam. Giliran muridku sudah banyak nuklir, daftar astronomi. 2 pelajaran yang susah cari guru, pola gerak dengan stabilitas. Saya maklumi, karena belum ada anak muda yang jadi nakoda. Ini tidak pernah dipakai loh dulu. Simulator. Nah, setelah saya pensiun, muridku semua sudah pegang pelajaranku, saya datang ke jurusan mata kuliah apa yang dosen tidak mau cuma 2 Pak, stabilitas sama pola gerak. Lokasi saya stabilitas, tapi dia itu bilang ada di dosennya Ibu Okta, kan dia memang sampai mau 1 di kapal. Saya bilang kasih saya olah gerak kalau begitu. Begitu saya datang ini tidak ada apa. Ini kok kira? Ini kan skenario saya buat ini. Jadi kita membuat kayak apa supaya kita sisa belajar. Saya isi ke dalam itu. Misalnya ini kan arah sandar, ada keluar dari sandar tanpa angin dan arus, keluar dari sandar, arus dari depan, keluar sandar kanan, keluar sandar kiri, arus dari belakang, masuk sandar kanan, masuk sandar kiri, tidak ada arus, banyak sekali di dalam. Buat skenario, kasih masuk di bawah. Coba, bisakah orang kalau tidak ada pengalaman buat seperti itu? Tidak bakalan bisa. Makanya ini tidak ada yang pakai. Dulu saya masuk di sini, that's right. Let's right. Ada beberapa dosen kan ambil lain T1. Ketika masuk Pak Makmur, begitu saya datang di sini kan saya uji. Begitu saya uji, saya begini, baru terbuka. Wah, di sini bagus sekali. Mulai mereka tertarik di simulator sini. Mau P2TL, mau navigasi, mau olah gerak. Mereka Pak Martin, kami ini dosen-dosenan. Karena dulu mengalami di atas kapal, Pak Martin ajarin kita. Saya latihlah mereka.
mesin. Stop mesin. Lihat, sudutnya ini baru kurang lebih 30. 30. Ya. 30. Kapal tidak boleh bergerak maju. Kalau kau bergerak maju, sono itu dermaga. Paham kau ini? Jadi kita itu hanya buritan gaya kick itu kita pakai mengeluarkan buritan. Kapal tidak boleh bergerak maju. Tapi ini juga kan ditahan sama spring. Spring. Ya. Maka ini harus keluar pelan-pelan. Jadi gaya kick yang kupakai jadi seolah-olah kita dorong buritan keluar, seolah-olah ada takut yang menarik keluar. Tak boleh kapal bergerak maju. That's right. Let's go ahead. Jadi kita, That's right. apa tujuan kita sekarang? Apa tujuan kita sekarang? Mundur. Australia. Ya membentuk sudut dengan dermaga kurang lebih 45 derajat. Ini sementara saya bebaskan ini buritan. Kan ada dua, tidak boleh buritan kena dermaga dan tidak boleh gesek dermaga. Ingat kok dua itu. Stop mesin. Stop mesin. Stop mesin. Oke. That's all right. Let's go ahead. Ini kita cepat-cepat saja. Sesungguhnya tidak seperti itu, harus memperhatikan betul-betul itu haluan. That's right. Karena sudah mau Jumatan ini. Ya. Stop mesin. Stop mesin. Stop mesin. Lihat kok buritan masih bergerak keluar atau belum? Bergerak. Masih. Iya, caranya seperti itu. Bukan jadi nakoda-nakodaan. Ini saya nanti saya kasih lihat ke di sini. ANT1 yang baru tamat bulan Januari kalau nggak salah. Dia jadi nakoda di kapal. Jadi mualim 1 di kapal. Kapal besar, mau ke Cina. Kapal sekitar 40 ribuan ton. Ditanya sama orang kantor, Chief, berapa muatan yang kau bisa muat? Dan bisa menjawab. Langsung ditelepon saya di US. Maaf saya mengganggu. Ada pertanyaan dari kantor kapal bersandar di Jakarta. Baru saya ditanya orang kantor, berapa muatan yang bisa kau muat? Saya tidak tahu menjawab. Saya bilang, kalau NT1, buang itu NT1. Apa yang harus, kalau kalian NT1 seperti itu, kalau kau jadi mulim 1, apa yang harus kau lihat pertama kali? Kau juga buta kan? Bodoh kau juga, sama aja. Oke. Stop mesin, Stop mesin. Ini angkatannya ini sudah 45 derajat. Oke. Lego spring depan. Lego spring depan. Spring depan Lego. Spring depan Lego. Mundur pelan. Mundur pelan. Kasih dia 4. Kasih tempat. Kemudi masih kiri, Dek. Ya. Sekarang saya mau apa? Saya mau bikin apa ini kapal? Mundur. Tujuan kita adalah membuat kapal sejajar dermaga. Tujuan sekarang ini. Catat supaya kau tidak nongol-nongol. Setiap perintah itu kan tahu cuma kan. Jadi namun, susah sekali kau menulis. Makanya kalian kayak boro-boro sudah tidak mau membaca, tidak mau menulis. Mundur pelan masih cikat kiri. Lihat kok, kan kita sudah belajar tadi. Kapal dia mesin mundur, maka buritan kemana? Buritan kemana? Ke kiri. Ke kiri. Haluan kemana? Ke kanan. Lihat kok, buktinya sekarang. Tuh, lihat kok. Haluan bergerak kemana? Kanan. Ke kanan. Kanan, Dek. Buritan kemana? Ke kiri. Kapal saya mau bikin sejajar dermaga supaya buritan aman dan tidak gesek dermaga. Bisa saya perintah kalian, bisa saya perintah jurumudi dan tukang pegang telegraf. Kalau tidak ada teori ini saya tahu tidak bisa. Ini yang seperti ini secuil pun tidak ada dalam otak. Padahal kau yang tidur.
NT3 saya taruhnya sudah hafal mati yang begini. Karena ini dari taruhnya ini, dari apa semester 1 ini taruhnya. Kapal dia mesin mundur, haluan ke kanan, buritan ke kiri. Cuma belum diterangkan dulu. Kita hafal mati saja. Nah, kau ANT2 maka saya terangkan kau tadi. Kenapa haluan ke kanan dan buritan ke kiri? Karena ada perbedaan tekanan pada daun. Oh, daun kemudian. Oh, tekanan dari propeller ya. Iya. Kan paling-paling atas dan paling-paling bawah. Lihat kok. Yang mendorong buritan ke kiri apa? Kan paling-paling apa? Paling-paling bawah itu. Sehingga buritan didorong ke kiri. Kalau buritan didorong ke kiri maka pasti haluan ke kanan. Lihat kok tuh. Saya gesek dermaga tidak. Buritanku aman. Tuh. Baru kau tadi online nego. Wih, dorong kok pakai dorong muka belakang, dorong pakai dayung. Gak ada ini, gak ada itu sama sekali, gak ada teori. Lihat kok saya. Aman itu kayak membentuk 45 derajat ya sudutnya ya untuk amannya. Terserah, kalau kapal panjang itu mungkin 40 sampai 45, tapi kalau kapal pendek dari 30 derajat saja cukup itu. Karena pada saat lihat buritan ini kan, kau takut merapat kembali? Iya, Kak. Iya, takut merapat kembali. Karena ini kapal panjang, tapi kalau takbot, makanya stop mesin. Stop mesin. Kamu di tengah-tengah. Kamu di tengah-tengah. Sudah sejajar mesin dermaga. Tuh. Paham dulu ini? Nah, saya sisa main ini. Mari buka ini. Oke. Let's go ahead. That's Go ahead. Saya tidak ada takut lagi. Kemudi tengah-tengah. Lihat tuh sejajar di dermaga. Saya tidak gesek dermaga. Saya buritanku aman. Mari buka. Tuh. Dan memang teorinya begini. Saya tidak berleleh, buka buku. Permasalahannya kalian itu kayak apa? Ketakutan buka buku itu. Padahal buku itu tempatnya informasi yang bagus. Mau kalian itu kalau mau belajar itu kayak apa ya? Kok berat sekali gitu? Kan mestinya senang sekali mendapatkan informasi. Kalau kalian takut belajar. Karena takut lihat otak bodoh. Sama dengan orang sunding. Takut lihat kaca karena takut dia lihat mulutnya sunding. Sama dengan kalian, karena otak kosong, kalau baca buku takut ketahuan otakmu kosong. Sehingga takut baca buku. Padahal semakin takut baca buku, semakin bodoh kok. Mana ada orang yang bisa pintar tidak belajar? Tolong itu. Oke, paham kok ini? Sekarang kita berlayar, ya. Ini sudah selesai olah gerak. Sudah langsung kasih poin. Ini kan nanti itu kugilir kok. Kugilir ke satu-satu jadi nakoda kasih keluar kapal dari sandal. Nah, sekarang kapal ini di tengah laut, ya. Nah, sekarang tugas utama perwira jaga di atas kapal apa tadi? Posisi. Menentukan posisi dan Mencegah tembus. iya. Nah, ada berapa situasi yang bisa menyebabkan tubrukan? Ada berapa situasi yang bisa menyebabkan tubrukan? Situasi berhadapan. Bersilangan. Silangan. Melambung. Bersulan. Jangan kau bahasa melambung kayak mau. Bersulan, Kak. Pakailah istilah P2TL lah. Melambung. Kayak orang lari maraton. Kalau kalian ngomong langsung, iya kan sudah belajar. Sekarang ya kita navigasi. Seandainya malam hari, steady. 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 Baik, kalau saya perintah steady, apa yang kau jawabkan kepada saya? Steady. Setelah kau bilang steady apa? Mempertahankan harus tetap Bukan, baca haluan. Ya, steady. Kau jadi juru murid bodoh-bodoh juga. ANT2 dongok-dongok lah.
Jadi kalau saya nakoda, juru bunyi kan kalau saya begitu, steady. Langsung dia baca. Oke, steady, haluan sekian. Begitu. Luas 126. Nah, 130. 130. Saya beri 130. 130. Kan begitu. Oke, sekarang. Kasih. Kalau situasi apa kapal, lihat ke kapal di sebelah kanan. Situasi apa kita dengan dia. Wah. Orang kecil ada kapal di depan sudah lihat. Yang namanya berhadapan kalau dia ada kapal di depan, kemari itu namanya berhadapan. Ini namanya berhadapan. Aduh, masa begini berhadapan? Kalau kau baku naik itu namanya berhadapan. Nah sekarang, kalau malam hari lampu apa yang kau lihat? Lampu warna apa? Merah di kiri. Enggak, sekarang itu kapal itu di sana. Kan kalau saya baru lihat begini, saya bilang, oh ya ini sudah berhadapan karena haluannya di sebelah kiri, anjungannya di sebelah kanan. Oh ini pasti bersilangan. Paham kok? Yang namanya berhadapan itu kalau kau lihat anjungannya dengan haluannya dengan bilangnya satu garis, itu namanya berhadapan. Kalau di depan, kedua saya bagaimana kalian? Pusing kepala aku lihat kok. Nah sekarang kau lihat lampu apa? Merah. Lampu merah. Seandainya kau berlayar baru lihat lampu merah di kanan, kau takut atau tidak? 130. Kau takut tidak? Seandainya malam hari kau lihat itu, atau siang hari juga, kau takut tidak? Tidak. Bahaya kecil. Memang kalau orang gila tidak pernah takut. Karena dia tidak ada pikiran bahwa ini bahaya. Maka hanya orang gila yang tidak pernah takut di atas. Itu. Kalau kau lihat kapal lain baru kau tidak takut, itu periksa kau di dokter. Loh, Betul. Orang normal itu pasti ada. Loh. Enggak, dalam prakteknya kau tidak ada rasa, ada merah di kanan. Tidak pernah. Biasa. Tidak pernah dalam, merah di kanan. Enggak pernah. Biasa. Hatimu enggak, bahaya. Pasti ada. Bahaya. Bahaya kan. Terus kenapa kau tidak takut? Ini saya bilang, kalian gila. Kan saya juga mulai dari kader. Pasti ini kita takut itu loh. Coba, kau takut? Lihat lampu merah di kanan, takut? Takut kan? Tidak, gila juga, gila. Ini orang gila. Ini orang gila. Bukan takut sih, cuma waspada gitu kan. Bukan. Kenapa kau waspada? Makanya saya bilang kalau tidak ada rasa takut, orang gila itu dia gila. Jadi kalau kau tidak rasa takut, Khawatir lah. orang gila kan pasti ada. Pasti hati kita. Aduh, bahaya tabrakan. Iya kan, pasti kayak gitu. Timbul rasa, timbul rasa. Aduh, ini bahaya. Kan begitu. Masa lihat begini? Biar aja. Oleh itu. Nah, untuk menghilangkan rasa takut itu apa yang kau harus? Komunikasinya bagus sekali. Contohnya komunikasi apa? Komunikasi untuk apa? Persiapan ya. Iya. Coba sini Pak. Kau di sini. Kau jadi wali jalan. Oke. Komunikasi mau kesana. Silakan, motor tanker Soviet, this is motor tanker Go. Come in Please please. come in, please. Come in please. Yes, please prepare passing port to port. Please little bit altering to coast our side. You are very stupid. You are very stupid. You are not officer. GTU course. I will take your next time. Are you officer or are you Kalasi?
maybe kau, maybe you are AD maybe. Tadi lihat lampu merah. Tidak pernah ada orang, hanya orang Indonesia. Oke, kita lanjut. Apa yang kamu tanyakan kepada saya? Oke, lanjutkan. Oke, come in please. Saya masih jauh dari. Oke, come in please. Yes, sir. We passing 4 to 4, sir. I shoot your stern, sir. Port to port. Kapal mau ke sana, kapal mau ke sana, suruh saya. Jadi kau suruh saya rubah haluan. Wah, aduh, ini orang gila. Terus kau saya port to port. Jadi kau suruh saya belok kanan. Jadi kapal sana kau mau suruh belok kanan. Enggak, kapal sana kau mau suruh belok kanan. Gila kau. Aduh. Dah, saya tanya terus. Kenapa kau suruh kapal itu belok kanan? Jadi kita ini, enggak, saya tanya kau, pernah ada bule suruh kau begitu? Iya, terus kenapa kau lakukan? Karena kau dongo. Orang bule tidak sedongo itu. Betul. Kalian ada pernah di calling orang bule seperti itu? Enggak pernah. Terus kenapa kau lakukan? Kan kita P2TL. Masa berisulangan kau suruh berhadapan? Oh, kau udah haluan kau ke kanan, ke kiri atau ke kanan di situ. Kita pot. Terus saya menyimpang dari haluan. Jadi kau menyuruh saya menyimpang dari haluanku. Apa mau saya? Kau atur saya. Kau atur. Aduh, jadi kelihatan itu dongo sekali. Ini saya kasih kalian. Dongo sekali. Di dalam P2TL, oke, saya suruh P2TL, kalau kau lihat lampu merah, apa yang kau lakukan di sini? Menurut P2TL. Saya turut tanya kau. Siapa yang seharusnya menyimpang kalau ada tabrakan? Kapal kita harus menyimpang, kan? Kenapa? Harus rubah ke kanan. Iya. Karena kita Terus kenapa kau suruh saya port to port? Ya bayangkan kau ini. Kalau kau di sana, saya di sini, saya perintah kau ke sana. Kayak apa kau itu di sana? Itulah kira-kira. Bayangkan, kalau kau di sana, saya di sini. Baru saya suruh kau, kita port to port. Bingung kau itu di sana. Orang boleh kalau ada di sana kan. Ini kapal Indonesia ini orang Indonesia dong. Nah inilah kualitas kita. Aduh. Oke, kau sini. Kau sini, kau ganti dia. Ini kau jadi perwira aja. Inilah kau betul-betul bala. Oke, kau jadi perwira. Ada kapal di sebelah kanan. Malam hari kau lihat apa? Warna merah. Kau takut atau tidak? Takut. Iya, kalau kau tidak takut gila itu. Kau takutkan apa? Takut tubrukan. Takut tubrukan. Takut tubrukan. Ingat kok. Takut tubrukan. Memang kapal ini mau tubrukan? Kalau kita tidak komunikasi pasti tubrukan, bisa ada kemungkinan tubrukan. Terus apa kau mau bilang ke sana? Enggak, sekarang komunikasi apa? Sama juga ini. Jadi sama-sama gila ini. Oh gila, sama kau berdua gila. Terus komunikasi apa yang kau mau sampaikan ke saya? Saya mau menyimpang. Enggak. Kau komunikasinya kau bilang. Tapi tunggu, kalau tidak komunikasi, terus kau mau bilang apa ke sana? Motor tanker PP Makassar. Ya, kami please. Motor tanker PP Makassar. Ini motor tanker Marombong. Sebentar lagi kita akan jumpa dan Kita tidak jumpa kok. sebentar lagi kita akan bersilangan. Kita sudah bersilangan ini. Saya Nah, ini omongmu ini langsung orang sana. Domo sekali. Kita mau bersilangan, kita sudah bersilangan. Saya akan mengambil buritan dari motor tanker. Terserah kau lah. Kenapa kau lapor kepada saya? Kan saya juga saya di sana itu periksa kapalmu loh. Ya. Ingat ke P2TL. Kalau
kalau penyusunan lihat tuh, ini penyusunan. Nih, 3 situasi yang menyebabkan keburukan. Ini truk di depan, saya naik motor, saya kecepatan tinggi, lebih besar kecepatanku daripada kereta ini. Ini sedang apa? Menyusul. Pasti tabrakan atau tidak? Tabrakan. Sudah pasti, 100%. Apa? Paham kau ini? Paham. Maka P2TL mengatakan, kau di depan saya. P2TL katakan, memerintah saya, setiap kapal yang menyusul maka harus menyimpang. Saya menyusul, tanpa tidak perlu kasih tahu. Karena saya sudah tahu pasti tabrakan. Maka P2TL menyuruh saya menyimpang. Kenapa P2TL suruh saya menyimpang? Karena pasti tabrakan. Paham kau ini? Paham. Kenapa saya disuruh P2TL menyimpang? Karena pasti tabrakan. Paham kau ini? Nah, sama dengan situasi yang kedua. Tuh, berhadapan. Apa kata P2TL? Berubah kemana? Berubah haluan kemana? Kanan. Iya, kenapa saya diperintah oleh P2TL? Untuk menghindari keburukan. Karena pasti Sudah pasti keburukan. keburukan. Pasti, kata pasti. Coba kejar. Pasti tabrakan. Maka P2TL mengatakan, kalau kau berhadapan, maka masing-masing kapal, kau diperintah, saya diperintah oleh P2TL. Ya. Masing-masing kapal rubah haluan ke kanan. Coba kejar. Merubah haluan ke kiri. Ada kalau suruh merubah haluan ke kiri. Jadi kalau kau dongo atau saya yang dongo, P2TL mengatakan rubah haluan ke kanan. Tapi saya dongo, saya bilang P2TL suruh ke kiri. Jalan kok. Kan tabrakan. Maka P2TL tidak boleh main-main. Karena ini mutlak diajukan seorang perwira. Saya bukan pengajar P2TL, tapi P2TL ada semua di dalam sini. Nah, sekarang situasi bersilang. Pintar. Tuh, saya lihat lampu apa? Lampu merah. Saya takut enggak? Takut. Takut. Orang gila kalau tidak takut. Ini pasti tabrakan atau tidak? Ini pasti tabrakan atau tidak? Nah, coba ke jalan. Coba ke jalan. Coba ke jalan. Sama-sama jalan. Jalan terus. Kau bilang pasti tabrakan atau tidak? Kita Coba kebalik kau. Coba kebalik, ya. Coba ke jalan. pelan-pelan. Jalan terus kok. Artinya kan normal. Bisa kau kapan? Kau kamar mesin kasih pelan-pelan. Jangan gitu. Boleh. Normal kok. Kan saya jalan normal. Coba kau jalan. Pertahankan haluan dan kecepatan ya. Kan tidak tabrakan. Tidak, Gem. Jadi ada kepastian tabrakan? Tidak. Tidak. Balik kau. Tuh. Coba ke jalan. Jalan. Normal ke jalan. Kan bisa tabrakan. Artinya apa? Ada. Tidak ada kepastian. Saya ulang lagi. Tidak ada kepastian. Tugasnya perwira jaga di anjungan itulah yang memastikan. Maka ini diberikan kok. Apa tugas utama di anjungan? Ulang lagi. Sebagai perwira jaga apa tugas utama? Menghindari keburukan. Menghindari keburukan kayak. Jawab satu-satu. Keburukan. Apa tugas utama di anjungan? Menghindari keburukan dan menentukan posisi. Iya. Kalau kandas kau di penjara, kalau tegukan kau di penjara, kalau terbakar tak salah, kau tidak akan diapa-apain. Maka saya perwira jaga. Aduh, tugasku untuk menghindari keburukan. Tapi ini tidak pasti, maka saya harus cari kepastian dulu. Paham kau? Coba bagaimana kau mencari kepastian dengan kapal ini sekarang? Coba kau duit, coba kau kerjakan. Melihat CV-nya deh. Udah, nggak ada apa lah. Kurangi kecepatan. Nggak bisa tadi. Kapal besar kau ukuran kecil. Paling speednya kayak apa? Oh ini lagi posisi berlayar Nah, kan ya? khayalannya kayak takut. Kita lagi Posisi posisi
posisi berlayar ya. Kita di tengah laut, Siap. full away Ya. dan sea speed. Kalau sea speed kapal besar, sea speed itu menggunakan bahan bakar lain. Ya. Berbeda kalau kita manovering. Ya. Manovering itu kan kita menggunakan DO. Iya kan. Kalau kita di lote Ya, kan open kita menggunakan MFO. MFO. Jadi kita juga orang dek itu memahami. Masa orang mesin dulu terus di bawah begini? Sepanjang kenangan. Tolong itu. Kapal begitu sispik udah dia tinggalkan itu dia kerja lain. Yes, sir. Baru kamu minta kurangi kecepatan. Namanya mobil. Nah sekarang tugas semua apa sekarang? Dengan situasi bersilangan. Perhatikan itu. Memastikan adanya bahaya tubrukan. Karena P2TN mengatakan kalau ada tubrukan menyimpang. Coba kau baca P2TN aturan 15. Kan begitu isinya. Kalau ada tubrukan, no? Baru boleh diharuskan menyimpang. Jadi tugasmu di sini mencari, memastikan adanya tubrukan. Nah sekarang coba kau bagaimana memastikan ada pakai tubrukan? Coba lihat ini, ayat kedua. Persis sudah kan kada domba baru naik di atas kapal. Coba lihat kau. Persis. Coba kau. Pastikan adanya bahaya tubrukan. Coba. Kalau ada GPS atau AIS, Aduh. kita COG. Tolong kok. GPS itu kan menentukan posisi. GPS AIS itu untuk mencari data kapal lain. Hanya karena dihubungkan dengan dengan kecepatan kapal maka kita bisa lihat, tetapi bukan itu. Coba kau. Dibaring ya. Iya, jangan kau dongok-dongok. Coba kau lakukan, jangan kau cuma bicara. Lihat kok. Jadi ini mau dijaga kan harus exit, harus memastikan. Lihat kok. Ya, baru kita catat ya. Udah lakukan lah, kan? Lakukan. Bukan cuma bicara. Kan kalau sudah diajarin radar, makanya kau tahu saya mau pudir 1. Radar tidak ikut pas 1 kali, saya coret nama, tidak ada cerita. Karena kau bakal jadi muali. Ini 150 derajat. Keren. 150. Kalau sudah begini kan sudah sangat berbahaya. Iya. Kalau begini kau takut sekali atau tidak? Ya, baru Takut tahu. sekali. Ngeri ini. Baru kalau saya misalnya jalan kan saya perlu juga. Udah jangan mau kau cerita. Ini yang tujuan kita sekarang kan memastikan adanya bahaya tubrukan. Jangan dongok-dongok. Oke, 10 menit kemudian Sudah ada. Kalau 10 menit sudah tabrakan Miki. Kau mau tunggu 10 menit ini. Maksudnya dari tadi itu deh. Pertama sambil lihat ke Kalau 10 menit itu baru tiangnya kelihatan. Kalau sudah begini itu dalam bukan menit, detik ini. Maksudnya baringannya tetap cap. Jadi saya ngambilan ada bayi tubrukan jadi Enggak, sekarang pastikan kok. Saya cerita. Pertanyaan, kau memastikan ada bahaya tubrukan supaya teman ini yang dongok-dongok bisa tahu. ada bayi tubrukan. Hah? Ada bayi tubrukan. Ada bahaya tubrukan. Siap Cap. Dari mana kau tahu? Dari posisinya Cap. Baringannya Posisi. tetap, kemudian jaraknya mendekat. Jangan kau cerita posisi. Posisi itu lintang dan bujur. Ini kita bicara tentang apa itu? Baringannya Baringannya tetap, Kalian jaraknya mendekat. kalian tahu. Baringannya tetap, jaraknya semakin mendekat. Ya memang ini baringannya. Adakah baringan tetap tetapi semakin menjauh? Tidak di situ. Tidak pernah terjadi kapal menjauh tapi baringan tetap. Tidak pernah. Hanya satu kata kau ucapkan, baringan tetap. Sudah pasti mendekati. Tidak akan pernah terjadi kapal menjauh tetapi baringan tetap. Tidak pernah itu. Inilah namanya gunanya menentukan posisi dan menghindari tubrukan. Sekarang kau bilang tubrukan Ki. Setelah kau memastikan, dari mana tahu kapal akan tubrukan? Dia sudah pastikan kapal tubrukan dari mana? Karena tadi mendekat. Baringannya tetap sama. Ulang lagi, kenapa? Baringannya. Baringannya kenapa?
tetap sama. Iya, baringan tidak berubah. Coba kembali lagi, berubah atau tidak? Tidak, tetap 150. Tetap, artinya setelah kau baring begitu, kan di radar diajarin juga begitu. Apakah kau baring pakai kompas, apakah kau baring pakai radar, sama saja. Apa gunanya radar? Apa gunanya radar? Untuk mendeteksi objek ya kan. Itu tuh, ANT5. Pokoknya otakmu itu ANT5 di dalam. Persis ANT5 otakmu sih. Radar itu gunanya sama dengan ini. Kembali. Apa gunanya radar? Menentukan posisi juga. Apa gunanya radar? Menghindari keburukan. Tidak ada bedanya dengan ini loh. ANT dua jadi begitu. Oke. Sudah apa-apanya kan? Enggak, kita buktikan. Gua bilang kapal tabrakan, toh. Kita buktikan. Kalau 134. Ya, kau steady di situ. Kau steady. Kita mau buktikan. Karena kau bilang kapal tabrakan, maka kita akan buktikan. Betul ke kapal dan tabrakan. Jadi kita lihat dari waringan. Kalau waringan dari menit ke menit. Kalau radar kan mengatakan setiap 3 menit. Kalau jaraknya masih kurang lebih 5 mil atau 4 mil. Dia bilang setiap 5 menit kalau jaraknya masih di atas dari 5 mil. Mungkin waktu dia hanya kelihatan apa sudah baring. Jaraknya mungkin 8 mil setiap 5 menit. Ingat kau ini, tulis kau supaya kau tidak dongo-dongo. Kau kan mau mengajar kadet di kapal. Betul, malu Ki. Terus terang saya sangat malu melihat otak kalian ini. Coba kalau saya uji kau nanti, navigasi, baru kau begini. 100% saya tidak kasih lulus kok. Tidak tahu olah gerak, tidak tahu navigasi loh. Saya tidak kasih lulus kok. Langsung coret di sini, tidak ada. Ya, bukan lagi 90% kau tidak lulus. 1000% kau tidak kau kasih lulus. Kan ku uji kau nanti. Bisa diulang ya? Capek sih. Dan tadi saya ngoci. Ajarin ke temanmu. Dia dong, ajarin. Masih gak sakit? Setiap 5 menit kalau posisinya Setiap 5 menit, kalau dia di atas 5 menit. Ini kan sisa jarak, mungkin jarak 1,5 mil tadi. Bukan lagi menit, detik. Aku bilang tadi kau sudah periksa, waringan tetap tidak berubah. Berapa waringannya tadi? 150. Hah? 150. 150. Tidak berubah 150. Maka kau bilang kapal akan tabrakan. Maka tindakannya apa kalau kapal akan tabrakan? Tindakan kita apa? Berubah haluan, ambil beritanya. Kalau tidak tabrakan? Kalau tidak ada tabrakan? Terus Ya sudah saja. Nah sekarang, terus kenapa kau harus teriak-teriak ke sana? Ih, berapa haluanmu? Berapa kecepatanmu? Jadi sama dengan kau bilang, wih aku di sini perwira dongo-dongo. Enggak, di sana kapal sana bikin apa di sana? Perwira di sana bikin apa? Sama Memantau juga. Membaring juga. Dia di sana itu membaring juga. Jadi dia tahu apa dilakukan. Jadi yang kita lakukan di sini perwira di sana juga melakukan hal yang sama. Memeriksa juga. Begitu gue bertanya, berapa haluan, berapa kecepatan? Langsung orang sana dia bilang, ini dong, ini perwira di sana. Kalau saya di sana, baru kau bertanya, langsung dia bilang, woi lebih baik kau loncat ke laut, mati kau saja. Perwira dong, malu kita dengar. Kita itu diam. Jadi kalau ada 3 kapal dibaring. Diperhatikan, coba kau keluar dari Selat Bangka, baru kau ke atas. Itu kapal yang keluar dari Singapura dan masuk Singapura,
pusing ke itu. Kadang tak 7 di kapal. 4 di kanan, 3 di kiri. Pusing kepala, jadi dibaring semua. Saya hanya menggunakan kompas. Nah, syukur nih sekarang, supaya aku gak jadi pernah. Kompas ini kan membutuhkan waktu tak 3 menit. Maka orang berpikir gimana caranya ya? Maka orang menciptakan radar. Karena tidak, kalau kabut bisa kau gunakan ini. Bisa. Kalau kamu tidak bisa ke kompas, maka Amerika menciptakan radar. Tapi gunanya sama, kan begitu. Jadi jawabanku untuk mendeteksi sekeliling. Aduh, jawaban juru berapa lagi? Pokoknya kalian tidak baca buku maka pikiranmu picik sekali. Dan buat orang yang baca buku hanya ketawa dongok-dongok sekali. Nah, kalau situasi benaran, kau takut enggak ini? Takut ya. Sangat takut. Tapi dalam P2TL, kalau tabrakan siapa salah? Kita salah. Nah itu sama salah. Sama ada mau itu. Kalau kita tabrakan, kapal mana yang salah? Ya kapal yang ini Kapal yang melihat Tolol kok. lampu merah di Tolol, dongong. Dua-duanya kan. Dua-duanya salah. Tapi kau melanggar 2 kali. melanggar. Melanggar ke aturan 15, melanggar ke aturan 16. Kalau dia melanggar aturan berapa? 17. Tindakan bagi kapal yang menyimpang. Kalau kau kena aturan 15, kau juga kena aturan 16. Tindakan bagi kapal yang menyimpang. Kalau dia aturan 17, tindakan bagi kapal yang bertahan. Tidak ada masalah. Memangnya pilotnya bilang, kalau tabrakan cuma kita mati, dia tidak mati dia. Tidak ada begitu. Aturan itu dibikin orang pintar. Kita mau buktikan tabrakan atau tidak. Dengan baringan yang sama, maka apakah betul akan tabrakan kita buktikan. Enggak mungkin kau buktikan di laut toh? Iya, nggak mungkin. Sama aja berdiri. Ini simulator kita bisa buktikan. Kau tadi main baring, kau bilang baringan pertama dan kedua sama, baringan ketiga sama. Sudah pasti kapal akan tabrakan. Mari kita uji apakah benar. Tapi begini saja sudah ketakutan ki. Betul kan? Iya, jangan sampai korban keharuan di situ. 130 tetap. Kan begitu. Coba kalau situasi yang benar, kau takut mau ke ini? Atau masih tenang-tenang? Siapa tadi yang tidak takut media cepat. Takut kan. Iya. Orang gila kalau tidak takut. Coba kemarin lagi. Sudah 154 ini. Tadi berapa? 150. Berarti tidak tabrakan. Berarti tidak tabrakan. Sudah ada Cuma ini sudah menyerikan. Berarti tidak tabrakan. Tadi 50, 150, sekarang 154. 154 sekarang. Berarti tidak tabrakan. Nah, kita buktikan apakah betul tidak tabrakan. Kan begitu. Jadi alat ini sangat luar biasa manfaatnya di kapal loh. Kan pikiranmu begini. Ini saya baca pikiranmu begini. 155. Iya, berarti tidak tabrakan. Dari tadi kau balik-balik baringan. Iya, tadi di rumah. Suruh mudinya nih. Makanya kan baringan itu harus dibaca dengan teliti. 30 terus. Tadi kau tidak baca dengan teliti. Nah di situ makanya kita jaga di atas sanjungan itu kapal bersilangan itu diikuti terus, baring terus, baring terus, baring terus. Tapi jangan begini baru kau baring lagi, tidak ada kan? Bahaya sekali kalau saya jadi nakodamu, pusing mau dari yang juga. Iya.
Tidak tertabrakan. Tidak. Karena berubah. 155 gitu. Iya, makanya kau tadi balik-balik. Seandainya begini masih baringannya 150, 100% tabrakan. Lihat kok, kita buktikan kembali. Baringan tidak sama berarti tidak tabrakan. Tidak. Makanya ini, besar sekali manfaatnya dia